Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lira ingin mewawancarai Ibu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya ya, Bu. Nah, pertanyaan pertama, nah, bolehkah Ibu ceritakan siapakah sosok Ibu ini di 12? Nah, Siapa saya? Bukan siapa-siapa. atau mungkin Ibu dulu tuh ngajar apa, Bu? Ibu sejak, kenapa Ibu paling lama orang lihat Ibu di 12? Karena sejak Ibu lulus kuliah, Ibu kuliah di jurusan bahasa Jerman, IKIP Jakarta waktu itu namanya, sekarang UNJ. Ibu masih kuliah itu diminta tolong untuk, karena ada yang suka pergi ke Jerman. Jadi Ibu diminta menggantikan dia untuk beberapa bulan. Sampailah Ibu ke Ibu ketemu di Goethe Institute. Goethe Institute itu waktu itu masih di Matraman. Ibu ketemu, Ibu duduk aja di situ, terus Ibu lihat ada orang juga duduk di situ. Saya mau ketemu Pak Jaya, terus batunya yang bertanya tuh Pak Jaya. Saya Pak Jaya, saya katanya Bapak minta tolong untuk ke SMA 12. SMA 12 di mana ya Pak? Katanya di Klender sebelah mana gitu. Akhirnya sampailah Ibu di SMA 12, Ibu mengajar di situ. Wah, zaman itu kalau orang jualan di toko-toko, di warung-warung, itu ada minuman keras, ada ini yang suka di kantong-kantongin anak-anak mabuk. Itu SMA 12, pertanian itu brong. Satu tempat yang serem ya. Dia ini kayak tempatnya padat, sempit. Wah, udah nggak layak huni untuk sebuah sekolah lah. Karena di depannya itu warung-warung penuh, bisa bayangin. SMA 6 lihat di depannya cantik, SMA 70, SMA berapa lagi? 44, sebuah perumahan. Ini kan perumahan padat penduduk. Tapi tahu nggak, waktu itu seorang pengawas bilang, kalau mau belajar amannya sebuah sekolah, tuh lihat SMA 12 begitu. Lihat SMA 12, dia bicara tuh di SMA 6, teman ibu guru SMA 6 yang bilang, wah gila sekolah lo kayak gimana sih gitu. Ya lihat aja profilnya gitu ya. Terus karena di saat itu ibu mulai senang bermain dengan anak-anak, karena ibu waktu itu masih ngajar di SMA Cendrawasih. Ibu juga di bidang kesiswaan di Cendrawasih, kumpul sama anak-anak. Dan memang karena barangkali udah fitrahnya begitu, ibu ikut pramuka dari SMP, dari SD gitu ya. Terus udah gitu ikut BEM di ininya, waktu zaman itunya namanya, waktu itu namanya Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa gitu. Ikut di situ, dan kemudian begitu masuk ke sekolah, ya otomatis barangkali ya, jadi lebur bersama anak-anak. Nggak tahu gimana ibu seneng gitu kumpul sama anak-anak, main sampai sore, sampai malam. Nggak pernah ibu berpikir tentang gaji guru. Pak Fahri, gaji saya pertama 2.700 rupiah. Dipotong 200 rupiah waktu itu di SMA berapa ya? SMA negeri di Jakarta Timur. Honorer itu 2.700, dipotong 200, tinggal 2.500. Bisa buat naik apaan ya? Oh, itu waktu itu masih ada bus, masih 50 100 rupiah kali ya. Barangkali bisa 2 hari, 3 hari barangkali. Nah, itu selesai di situ. Masuklah ibu ke SMA 12 dengan berbagai gambarannya, yang ini anak-anaknya yang gimana? Susah dibayangkan. Enggak selalu ini, tapi anak-anak itu Masya Allah, enggak ada, maaf ya, haram untuk tawuran buat SMA 12. Dan mudah-mudahan enggak akan pernah ada tawuran di SMA 12. Saat itu tawuran STM Tubun, STM apa? Kenapa kok dibilang orang pengawas itu bilang kalau mau belajar tentang keamanan sekolah,
apa namanya, wiyata mandalanya sekolah itu seperti apa, belajar tuh sama SMA aku. Dia itu tempat kumuh, deket pasar, deket stasiun, sekarang apa lagi, deket apaan lagi itu ya, tapi dia tetap aman. Ketika dia waktu itu zaman-zaman berantem kayak gitu, terus ada orang kan lari tuh semua, kaburnya tuh ke tempat-tempat, jalan-jalan kecil, masuklah ke dalam pertanian, bayangin lewatin kelas, tutup itu gerbang ditutup. Wah ibu suaranya udah kayak komandan aja, udah ini dah ibu keluar itu suara yang ini. Wah udah, ibu pembina paskibra, ibu segala macam pembinanya semuanya, pembina semuanya ibu. Lalu ibu pembina paskibra, ibu mendirikan paskibra. Ibu bilang hanya dengan paskibra kita bisa mendisiplinkan anak untuk apa namanya, membuat mereka bangga akan dirinya, membuat mereka bangga akan prestasinya gitu ya. Pokoknya satu untuk semua, semua untuk satu. Nggak ada yang nggak hebat di sini semua. Wah begitu. Pramuka, wah juga ya kan. Pramuka kan luar biasa itu. Ibu itu jadi lurah pramuka zaman-zaman sekamu itu tuh. Wah, kejar-kejaran, lari-larian sama nganterin yang sakit apa segala macam tuh, macam-macam. Mas, terlalu banyak ceritanya ya. Kalau buat saya, ibu tuh bagaimana, lalu terus apa yang ibu kerjakan itu, lalu dan indahnya di 12 itu indah. Ibu itu di SMA Cendrawasih itu 5 tahun, itu bagus, tapi anak-anaknya kan cuma sedikit. Tapi di SMA 12 anak yang banyak, ibu lihat ini anak perlu deh kayaknya untuk selalu ditemani, untuk memastikan dirinya itu memang hebat gitu ya. Terus udah nih ibu berteman sama mereka, ibu ikut ini, kemudian kan ibu ikut drama, lalu terus kita main-main apa segala macam, pokoknya lebur lah ibu sama mereka. Sampai akhirnya mereka anak-anak yang bengal-bengal itu kan, terus udah gitu suka ini, lalu dia cerita sampai nangis, ibu peluk gitu ya. Masa-masa itu ibu masih terlalu muda untuk itu ibu Heni deket-deket anak, tapi perasaan ibu bukan siapa-siapa. Ibu adalah seorang guru yang kemudian dia anak saya gitu loh, dia bagian hidup saya yang terus hidup gitu. Dia lagi sedih, terus ibu usap-usap. Sampai ada yang ini, pernah sempat ada yang mabuk. Wah, pang-pingpong, lempar ini. Kaca di tembok. Waktu itu SMA 12 tidak seperti itu. SMA 12 itu melingkarnya kebun taman itu, di sekitarnya itu kelas. Kelas itu berkaca dan di tengahnya itu lapangan basket, lapangan olahraga. Secuplak itulah SMA 12 yang hebat itu konon. Yang pada zaman yang seperti itu dia sempat menjadi juara se-Indonesia. Waktu itu kan ada acara cepat-cepat. Acara TV cuma satu. Namanya TVRI. Lalu terus udah gitu ada acara yang ditonton orang semuanya se-Indonesia, cepat-cepat. Lalu terus mau daftar, ibu bilang, mau daftar, mau menang apa mau enggak? Mau menang bu, udah ikut daftar kalah di tingkat apa itu. Terus udah gitu udahlah, kalau mau daftar lagi sekarang ibu tanya mau menang apa enggak. Kalau mau menang kita daftar, kalau enggak usah lah. Mau bu, mau menang. Apa yang terjadi setelah mau menang? Wah, mereka yang bikin empretan itu apa itu, bel tat kan harus ini ya, harus apa namanya, harus latihan dong gitu. Ini kamu jadi sparring partnernya ya, bikin tiga yang pintar semuanya, yang paling pintar di seluruh kelas itu, mau IPA IPS yang paling banyak IPA ya, IPA IPS, lalu terus masuk jadi ini ya, jadi sparring partner. Kalau kamu masuk, kamu menang, kamu yang masuk TV. Kalau kamu nggak menang, kamu nggak masuk TV. Wah, udah ini latihan. Lalu kan latihan itu setiap minggu gitu di ruang. Sekarang ini di bawah itu di ruang apa ya? Waktu itu laboratorium biologi.
di Nah, dekat iya. taman itu, ya kan? Di laboratorium biologi Iya, masih. betul. Nah itu latihan di situ, latihan di situ, lalu terus pencet segala macam. Waduh, udah ini kan untuk latihan perlu soal, maka jadilah ibu guru semua mata pelajaran, guru kimia, guru fisika, guru bahasa Indonesia, wah semua pelajarannya ada di situ. Jadi gimana coba ya, ibu pergi ke apa itu namanya, toko buku Gramedia. Nah, Ibu cari buku-buku soal, ibu cari buku-buku soal yang ini, yang isinya itu soal kimia, soal dengan jawabannya. Jadi untuk bilang benar enggaknya itu kan ada kunci jawabannya di belakangnya. Iya loh, ibu tulis, ibu pilih soal-soal udah yang ini, yang mana yang memungkinkan. Cak. Pergilah kita sama-sama ini. Udah saya bilang, siapa pendampingnya? Jangan saya. Siapa kayak di situ yang mejeng di depan situ. Jadi ibu nggak selalu ada. Ibu dalang di belakang layar. Yang membuat ini mereka nanti tampil ada Pak Kemal, nanti tampil ada siapa gitu. Terus dia takut kalau misal kucing itu takut omnya kayu putih. Mereka tampil lalu lawan ini itu prosesnya panjang ya, karena udah Selasa itu harus masuk babak penyisihan, babak ini akhirnya sampai babak final. Kita juara, Allahu Akbar. Ibu nggak pernah membayangkan itu, juara se-Indonesia, sampai kan karena itu kalau se-Indonesia sampai ke Papua gitu ya. Muncul sampai ada surat kartu pos gitu. Bu Heni, bagaimana anak-anak bisa menang? Dalam pikir mana gue tahu. Kita yang penting latihan ya. Latihan. Übung macht den Meister. Orang sono bilang itu ya, Übung macht den Meister. Latihan itu membentuk kita menjadi hebat. Kamu berlatihlah. Apapun itu. Apakah mau semua mata pelajaran yang kamu sukai, berlatihlah, dan itu akan menjadi yang terbaik. Itu dia lalu menang, wah segala macam. Akhirnya udahlah kumpul, makin ramai anak-anak kan main kalau ada apa-apa. Dan ibu di mana ada mereka, ibu main di situ. Jadi begitu dekatnya, kalau di Facebook itu semua orang bilang Bu Heni gitu. Karena memang ibu ya nyaris lah ada di antara mereka terus, di semua kegiatan kalian, di segala macam aktivitas kalian. Kalau misal ada yang nakal, Heni anak kamu gitu loh, ada guru ya, wakil kepala sekolah panggilnya, giliran kena ini aja belingsatan anak Heni ya. Lalu terus gimana, udah gitu, udah ada yang nangis, ada yang ini gitu, ada macam-macam. Setiap individu punya kelebihan. Kalian pasti tahu, di dalam kelebihan seseorang ada kekurangan. Di dalam kekurangan tentu ada kelebihannya. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu ini. Kamu bisa, kamu hebat, kamu akan mampu. Anak itu dari sempoyongan, dari ini, dan mereka lulus sampai akhirnya tua. Ya tuanya nggak inilah ya. Sampai mereka udah punya anak juga, lalu terus dibilang, Bu, ini sakit Bu, Ibu datang ke sana, maafin saya ya Bu, maafin ya Nak, ya udah. Ibu sempat itu, lalu terus dia udah nggak ada, murid-murid Ibu ada yang udah nggak ada, ya semua ketentuan Allah. Kalian bagian dari kehidupan Ibu, satu kehidupan yang panjang, dan itu Ibu selalu berpikir bahwa murid itu jodoh. Murid itu jodoh. Kalau nggak jodoh nggak akan ketemu. Kalau kamu nggak jodoh, kamu akan ada di SMA 8, akan ada di SMA 44, akan ada di SMA 81, kamu jodoh. Allah mempertemukan kita.
Jadi nggak bisa dilepas perasaan seorang ibu guru, makanya ya, ibu pikir, you are everything for me, gitu loh untuk ini. Apapun siapapun kamu, apakah ibu ada di hadapan kamu atau enggak, ya kayak Putri, ini siapa nih, ini namanya nggak ibu pernah punya, nggak ini ya, ibu takut ini hacker apa bukan. Jadinya ibu liatin dulu terus baru ibu bilang gitu. Barangkali itu sekilas lintas ya, panjang nggak bisa ini nak. Tapi maaf Bu, eh, ini kan Ibu kan tadi menceritakan ya. Nah, tapi saya ingin bertanya, bagaimana perjalanan dari awal Ibu di sini ya, dan baru mengajar sampai sampai unggulan gitu Bu. Nah, maksudnya perjalanan Ibu tadi kan Ibu sudah menceritakan kayak dari yang masih kumuh itu kan sampai sekarang yang udah sampai ini ya. Tapi itu kan masih segelintir ya. Apakah ada lagi gitu Bu yang berkesan dari Ibu? Banyak hal ya, banyak, begitu banyak yang kenangan yang susah diiniin ya, dari berbagai kegiatan, karena kegiatan kan banyak ya. Kita dari studi tour, kita dari LDKS kita, lalu kemudian semua kegiatan kita itu LDKS dari mulai nggak boleh sampai boleh, dari Paskibra yang kita buat sampai menang se-DKI. Saat itu Paskibra SMA 12 itu lebih tua dari Paskibra Jakarta Timur sebagai lembaga ini ya. Karena kita kan lahir duluan, kita bikin Paskibra, lalu terus ada tuh kak siapa gitu yang sukain kan. Kemudian Paskibraka kita gabung lebur gitu ya. Seperti Kak Masnun atau apa itu dari SMA 12 itu semuanya ngegabung di situ, kalau mereka kalian kenal. Lalu terus saat itu belum pramuka itu belum diiniin, jadi kita iniin Paskibra, kayak kita bikin acara kegiatan, lalu zamannya Mbak Tutut, lalu kita bikin kirap, dengan kemudian kita pindah sekolah. SMA 12 diambrukin pada tahun 1990 kali, 91, 92 udah nggak ketahanan lagi masuk situ, kita pindah ke sekolah mana pindahnya, ke SMP 255. Ya, kita pindah ke SMP 255. Masuk siang. Oh, tempatnya ini ya. Itu termasuk siang. Kebagian siang kan SMP-nya pagi. Kebagian siang bayangin cuman dari jam 1 sampai jam 5 itu kelas yang tadinya pagi dan siang dijadiin satu siang semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Wah, udah nggak kepegang anak-anak. Kegiatan OSIS nggak bisa berlangsung, semuanya udah nggak bisa berlangsung. Wah, bener deh. Maka terjadilah anak-anak yang luar biasa itu tawuran di depan itu, diserang orang di dekat Buaran itu. Oh iya. Masya Allah. Itu katanya ceritanya mulanya tuh nggak tahu. Mulanya dia ada orang yang terus nyopet gitu. Lalu terus lagi itu ditanya gimana. Lalu diserahkan ke satpam. Satpamnya ngelepas itu yang si copet itu. Si copet terus yang anak 12 bilang, itu ini. Lalu dia lari, dikejar, larinya ke perumahan. Anak-anak lari ke perumahan. Jadilah orang perumahan ngejar semuanya. Ya Allah ya Robi. Waduh, ibu udah di motor udah kayak wah. Gila, dia udah kayak film Rambo. Teriak-teriak sampai itu. Saat itu kepala sekolahnya Bapak Giat Suwarno. Pak Giat udah ini berhentiin ini. Tahu nggak yang diberhentiin itu truk tahu nggak, truk untung bukan truk sampah kali ya. Truk diberhentiin di depan Buaran Teater itu. Diberhentiin, naik, kita semuanya dinaikin, dibawa kemana? Dibawa ke kebun singkong doang. Diamankan di kebun singkong di sekolah itu. Turun semuanya di situ untuk pulang ke rumah masing-masing. Aduh gila, dia dikejar-kejar. Aduh ampun. Wah,
pada udah kayak gitu di ini di apa di ke ini ke apa namanya udah dikejar-kejar udah sampai di SMP 255. Ibu dapat tugas ke Jerman, masya Allah. Leka ibu ke Jerman. Berapa tuh? 2 bulan 3 bulan ibu ke Jerman. Lalu terus gitu anak-anak yang OSIS ibu kirimin surat, tetap berjuang ya nak, tetap semangat belajar, kagak dibales. Dia ngambek. Ya Allah ya Robi, ampun deh anak-anak ngambek. Ibu lu diambekin anak yang ditinggal dalam kondisi begitu, ditinggal. Ya habis bagaimana? Lalu orang itu tugas negara, ibu diundang mereka, masa sih nggak bisa, nggak memungkinkan ibu diundang mereka. Waktu itu ibu di mana ya, di München apa ya? Ibu udah berapa kali tuh, tiga kali 4 kali diundang ke Jerman, suruh belajar terus, nggak pinter-pinter kali ya, jadi suruh belajar terus. Wah indah banget, udah ini akhirnya udah Pak pindah ini ke ini ke 12, udah bisa masuk lah, pindah ke 12 lagi. Sejak saat itulah sekolah kita berdiri dengan seperti ini. Lalu tambahan lahan itu pun itu perjuangan luar biasa dari kepala-kepala sekolah yang terdahulu. Dari zaman Ibu Wiyasti Triadi tahun 80-an diusulkan untuk meminta sebagian, karena kita nggak pernah akan jadi sekolah unggulan terbaik. Lawang lahannya cuman berapa ribu, 3.000 meter persegi apa itu, nggak tahu hitungannya itu. Lalu terus yang aula yang samping itulah tambahan sampai terus ke belakang, itulah hasil rembukan, hasil apa namanya ya, perjuangan, hasil konsolidasi dengan Departemen Pertanian dan kemudian dengan sekolah gitu. Udah gitu udah dibuat nih semuanya. Sampai akhirnya ke masjid-masjid itu bagian dari SMA 12. Lalu terus kita bilang itu udah dimiliki oleh penduduk. Jadi nggak mungkin lah kita untuk menarik itu ke sini gitu loh. Kalau mau ini kita bikinlah masjid sendiri. Masjid itu kan kita ada, cuma kenapa masjid kita jadi di belakang begitu ya? Orang di mana-mana masjidnya di depan. Ini karena memang kan tanahnya nggak cukup waktu itu. Tanahnya memang kalau misalnya mau membangun lagi kan, waduh nggak kira-kira. Terus mau kemana masuknya lagi kalau ada di depan itu ini? Apakah aula itu mau dijadiin masjid? Lalu terus bagaimana? Ibu pikir syukurilah apa yang udah ada ya, udah yang ada dapat ini luar biasa. Perjuangannya SMA 12 itu dia tumbuh dengan indahnya seperti itu. Anak-anaknya yang manis-manis, sempat waktu itu zaman zonasi ibu bilang ya ampun, itu SMP 198 kan anak-anaknya suka ini kurang itu ya. Lalu ibu samperin ke ketua OSISnya, ke pembina OSISnya. Aduh Pak, Bapak, anak-anaknya serem amat. Ibu ada yang ini apa namanya, ibu belum dapat. Nanti ibu ada tuh anak yang apa namanya mau ngilangin nyawa orang. Aduh ampun, jangan. Masuk bener, masuk anak itu. Lalu kemudian ada ya apa namanya apa tuh ya, operasi Wijaya Kusuma segala. Zaman itu semua sekolah itu di apa ya, di razia sama polisi masuk, ketangkep. Ya Rasulullah, nangis, ampun ibu kejar anak itu, dibawa polisi. Ya Allah, ibunya nangis. Ibu ke Kodim, ampun ibu bilang juga, nah ya Allah ampun deh, 8 orang anak-anak yang kurang itu yang nggak bisa diajak ngomong, itu ibu wali kelasnya, masya Allah. Dan sampai anak itu lulus dan diluluskan gitu ya kan. Terus udah gitu dia udah nggak ada juga, karena anak itu semua itu bermula dari rumah. Jagalah rumah dengan baik, indahlah di rumah, karena semua sekolah yang pertama dan utama adalah rumah.
lalu ibu lebur di rumah itu untuk cuma mereka ini, tapi nggak terjangkau. Anak itu jadi yang bisa ibu pegang, ibu rangkul anaknya. Anak itu sebagai apapun, begitu bilang, Ibu Heni, ada Ibu Heni, mau apa kamu lagi di sini? Mau ngerorotin jeroan ibu lagi? Hah? Ya ampun ya. Aduh nak, ibu ini udah cukup lah ini. Enggak bu. Jadi dia yang mengamankan. Kalau ada apa-apa kan anak-anak yang kayak gitu tuh suka datang lalu bikin gaduh atau apa. Bu Heni, Bu Heni lagi dah. Enggak selesai ini. Ini pembina OSIS, ibu urusan kesiswaan seumur hidup sampai pensiun juga masih didatangin. Tanggung jawab. Nah itu yang ibu pikir, pendidikan itu tidak akan pernah dihapuskan oleh jarak dan waktu. You are always belongs to me. Nah, Iya bener deh. oke Bu. Oh, Nah pas. udah deh, diam aja istirahat. Satu dulu ya. Coba maaf Bu, coba dicerita ulang Bu yang tadi Iya. dipecahnya Bu, boleh Bu? Iya, SMA 12 itu kan ada ini, lalu bikin karena kelasnya kurang. Lalu bikin kelas baru. Kelas barunya itu ada di Cipenang Muara situ loh, yang sekarang jadi SMA 50 itu katanya masih panas, nggak usah lah. Oh, Bu. Biar Ini satu poin ini aja. Iya, ini kan SMA 50 itu tadinya SMA 12 filial. Ya kan, SMA 12 filial. Lalu kemudian apa SMA KJ ya. Lalu SMA 59 itu lalu kurang lagi kelas. Kelas itu bikin lagi satu kelas-kelas jauh lagi. SMA 12 KJ kurang jajan jadi bilang. Padahal kelas jauh ya. Ini KJ ini kelas jauh. Nah, jadilah SMA 59. Kenapa kok ya itu karena kelas terlalu kecilnya sekolah, banyaknya siswa, wah keren, banyaknya siswa, kurang kelas, lalu bikin kelas-kelas baru lagi, lalu ke sekolah gurunya itu yang di SMA 12 ngajar lintang pukang dari sini ke sana, dari sana ke sini, wah ya udah itu dia gitu loh, yang jadi bukannya terpecah-pecah, tapi karena memang ini apa namanya nggak cukupnya lah kan gitu. Nah itulah yang SMA 12 itu akhirnya yang di tingkat depannya doang, jadi tuh ini apa namanya jadi buat ini aja apa buat laboratorium. Itu ada tukang itu mau makan somai nggak? Enggak usah, Bu. Sudah makan gitu, udah makan. Malah jadi ngerepotin nanti. Enggak usah. Enggak, aku nggak repot kalau mau makan.